Are you ready? Stand by. Halo Miss Elo, gimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, ini lagi banyak kegiatan ini Miss ya? Belakangan nih ya. Belakangan ya, termasuk kasus-kasus cukup besar ini ya Miss ya, yang lagi ngetren sekarang ini ya Miss ya? Ya, kebetulan saya jadi kuasa hukum dari korban-korban robot Korban robot. Korban-korban robot auto trader. Auto trader, ya memang sekarang lagi beritanya banyak ngetop di sana ya? Lagi viral. Lagi viral, ya. Tapi tadi juga ya Miss ya, masih ada undangan lihat fashion ini berarti tadi kelihatannya. Iya, kebetulan tadi dapat invitation, grand openingnya butiknya Ivan Gunawan. Oh ya? Iya. Oh, ya. Miss Elok sudah berapa lama jadi pengacara ini Miss? Jadi pengacara ini jalan tahun ke-7. Jalan tahun ke-7? Iya. Wah gak kerasa ya Miss ya, sudah jalan tahun ke-7 ini ya? Iya, perasaan baru kemarin sumpah. Baru kemarin? Loh, selama jadi pengacara ini sekolah terus atau gimana Miss ya? Kita jadi pengacara itu kan never stop learning. Jadi ya kita ini bukan berarti ketika kita sudah jadi pengacara kita berhenti belajar. Justru ketika kita masuk ke dalam profesi ini kita harus siap belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Karena ilmu hukum itu kan sifatnya dinamis. Karena sifatnya dinamis maka kalau kita stuck, kita tidak mau mengupgrade ilmu kita, ya jatuhnya kita ketinggalan zaman. Contohnya berarti mesti selalu auto update ini Miss ya? Wajib ya? Wajib. Karena contohnya aja gini, hukum itu kan selalu ketinggalan. Kalau di Indonesia hukum itu kan selalu ketinggalan. Harus ada peristiwa dulu, baru kemudian hukum atau aturan-aturan itu baru muncul. Nah sementara kita sebagai orang hukum, meskipun regulasi belum ada, kita kan tetap harus bisa menemukan celah untuk membela klien kita. Atau menemukan celah untuk bagaimana sih kita mengoptimalkan atau kita mengeksplorasi dari kejadian yang sudah ada, kemudian kita temukan celah hukumnya untuk membantu membela klien kita di persidangan atau membantu klien kita pada tahap penyidikan atau penyidikan di kejaksaan maupun di kepolisian. Mantap ini, memang benar-benar ini ya Miss ya, dari cara ngomongnya memang pengalaman banget nih di pengacara ini. Saya sampai terkesima ini mendengarnya ini Miss. Miss bisa dijelaskan ini kan gelarnya ini kan banyak banget ya, kalau SH saya tahu pasti sarjana hukum ya. Nah sedangkan kalau MH sama CLA terutama ini gelar apa ya Miss ya? Oh gitu, makanan apa ini? Makanan apa ini? Kok banyak sekali ini ya? Iya, jadi kalau SH kan sarjana hukum, kemudian MH itu magister hukum, atau biasanya kalau di luar negeri itu master. Oh master. Kemudian kalau CLA itu Certified Legal Auditor. Jadi ibaratnya saya ini sudah tersertifikasi sebagai legal auditor di bidang hukum. Hubungannya banyak ke arah perbankannya enggak Miss? Semua, jadi kita kalau certified legal auditor itu biasanya sih kalau di awal kita bisa misal kekhususannya kita misalkan sebelumnya kita backgroundnya kerja di bank. Kita bisa jadi legal auditornya bank, tapi gitu. Kita bukan mengaudit terkait keuangannya, tetapi kita mengaudit terkait apakah dalam bank tersebut semua persyaratan yang dibutuhkan untuk bank tersebut running atau persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan bank itu untuk beroperasi itu sudah memenuhi ketentuan atau sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh undang-undang tidak. Jadi kita mengauditnya di sana. Gitu. Makanya kita bisa masuk nih ke perbankan, ke pemerintahan pun kita bisa masuk. Karena kita pintu masuknya kita mengaudit itu bukan dari kekhususannya, tetapi dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Makanya seorang CLA atau Certified Legal Auditor ini harus sarjana hukum. Wajib itu ya Miss ya? Wajib, minimal harus sarjana hukum. Oke, baik Miss. Semakin berat ini teman-teman pembicaraannya ini kelihatannya. Miss, kalau saya search dari Google ya, Elok Kaja gitu ya, itu banyak banget ya berita-beritanya. Nah terutama berita yang saya cukup heran ini tentang masalah fashion designer. Nah Miss Elok ini kan juga pernah sampai sekarang fashion designer ini Miss? Fashion designer sekarang sih lebih sering datang aja sih ke acara-acara fashion. Gitu ya. Jadi lebih ke pengamat fashion kali ya. Pengamat fashion. Kayak sekarang lagi heboh itu ya kemarin yang fashion Indonesia yang merek-merek lagi Paris Fashion Show ya. Paris Fashion Show ya. Itu yang lagi heboh itu ya katanya Miss ya. Lagi viral juga ya katanya ya. Ya karena beberapa desainer kita ternyata sudah go internasional kan. Betul. Nah
kalau ngomong tentang fashion designer ya, berarti Miss Elok ini kan berjiwa seni itu harusnya ya. Iya. Iya. Jiwa seni, nah sekarang jadi pengacara. Apakah ada hubungan jiwa seninya dari fashion, pengacaranya juga menggunakan jiwa seninya juga atau enggak, Miss? Atau bertolak belakang sebetulnya? Ya, kalau kita bilang terkait seni, kemudian kita bilang ke hukum, seni itu kan tidak ada patokan. Dalam seni itu tidak ada yang namanya salah. Oh memang, Ya. benar. Nggak Di ada dalam salah. di dalam seni itu tidak ada yang namanya salah, karena di dalam seni itu semuanya itu indah. Benar kan? Di dalam seni itu Iya, semuanya indah, semuanya itu bagus. Hmm. Tetapi ketika kita berbicara terkait hukum, kita kan tidak bisa bilang bahwa semuanya itu benar, semuanya itu indah, tidak bisa seperti itu. Ibaratnya kalau di dalam hukum itu kan sudah jelas aturan-aturannya apa. Kemudian apa sih yang boleh dilakukan? Do don't-nya sudah jelas. Itu di dalam hukum. Tetapi kan kalau di dalam seni itu bebas, semuanya bebas. Tetapi kalau berbicara terkait apakah fashion saya dulu ketika menjadi fashion designer, kemudian saya terapkan di dalam profesi saya sekarang sebagai pengacara, itu pasti ada. Jadi waktu dulu saya belajar fashion designer, itu kan kita diajari bikin mood board. Mood board itu berarti yang analisanya apa yang harus dibikin? Story thinking ya, atau story brainstorming ya. Brainstorming itu kan kalau di dalam mood board itu kan jelas nih, kita ini idenya ini dari mana. Kemudian step by stepnya seperti apa. Kemudian di dalam mood board tersebut apa sih warna yang mau kita tonjolkan. Nah, ketika saya membuat mood board itu saya terapkan ketika saya menangani suatu perkara. Jadi di dalam perkara itu saya akan bedah case dulu. Gitu Saya bedah case-nya dulu, kemudian saya lihat perkara ini jalannya seperti apa sih. Jalan awalnya bagaimana, karena ketika kita menangani case klien, kita ini kan tidak ada di dalam peristiwa yang terjadi atau tidak ada ketika klien ini sepakat dengan orang lain atau ketika terjadi peristiwa hukum atau ketika terjadi peristiwa pidana, kita kan tidak ada di tempat kejadian, tetapi kita diwajibkan untuk tahu, mengerti, paham terkait jalan ceritanya. Nah, itu yang saya terapkan ketika saya menangani case. Jadi saya bikin dulu mood boardnya dulu, saya brainstorming dulu, kemudian step by stepnya seperti apa sehingga saya ini seolah-olah masuk atau ada di dalam peristiwa tersebut. Jadi ketika saya ada di dalam peristiwa tersebut, otomatis kan saya tahu saya harus melakukan apa untuk membela klien saya. Meskipun kalau di dalam fashion designer itu kan tidak ada dasar nih. Betul. Tidak ada dasar. Tetapi ketika dalam hukum itu kan jelas. Saya harus pakai undang-undang apa, undang-undang ini harus bagaimana. Kemudian ketika contohnya aja kalau saya menangani case-nya Fahrenheit. Orang lain melaporkan Fahrenheit cuma terkait perkara cybercrime. Cybercrime, tipu gelap. Kalau saya enggak, saya hajar habis. Mau dihajar habis ini kali ini? Saya hajar habis. Undang-undang yang saya masukkan ketika saya bikin LP untuk klien saya masukkan terkait cybercrime. Saya masukkan tipu gelapnya juga, pasal 372, 378. Kemudian TPPU-nya itu pasal 3, 4, 5 dan pasal 10. Pasal 10 itu pasal turut serta. Jadi siapa saja yang membantu untuk mengalihkan asetnya terkait tindak pidana pencucian uang, itu juga saya kenakan juga. Kemudian satu lagi saya masukkan terkait undang-undang perdagangan. Jadi udah komplit. Jadi total ketika kemarin saya melaporkan klien saya, total itu ada 9 pasal yang saya masukkan. Berarti yang Fahrenheit-nya bakal bonyok ini, Miss ya? Ya harusnya. Kena tinju sudah KO. Ya ibaratnya kan kalau kita lagi menjaring ikan, ketika kita dalam posisi sebagai klien kita ini yang dirugikan, kita kan gimana caranya supaya ikan itu tidak bisa lepas. Iya kan? Tetapi kalau kita dalam posisi ikannya, gimana caranya saya cari celah di dalam jaring tersebut supaya ikannya bisa lepas. Berarti kalau lihat film ini benar-benar menghayati ya, kalau lihat film ini mestinya, Miss ya. Ya, menghayati. Oh, by the way itu loh, percaya gak percaya sih, dulu tuh saya ambil mata kuliah hukum, fakultas hukum. Saya pilih fakultas hukum itu dari film loh. Oh ya? Iya. Oh, kok bisa, Miss? Saya nonton filmnya Legally Blonde. Iya, yang tentang shopaholic gitu bukan ya? Iya, shopaholic kan dia kecil, imut-imut, benar. suka dandan. Mirip kayak Miss Elok kan ya? Tapi saya nggak se-shopaholic dia sih. Iya. Dia aja bisa masuk Harvard.
Makanya saya pikir dia aja bisa, meskipun itu cuma film. Akhirnya saya termotivasi di sana sih. Iya karena Saya- film itu ya, Ya. berarti ya. Oke, terus ini Miss, kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol ya, tema apa yang mau diusung ya. Nah kan ternyata Miss Elok ini kan punya mutu ya. Ya ini mutunya di sini. When your job is your passion berarti ya. Ya. Nah sekarang ya, berarti kalau di pengacara ini benar-benar passionnya Miss Elok ini Miss. Iya. Berarti kan harusnya kan banyak, kan pasti selama 7 tahun kan kasusnya kan banyak ya Miss ya. Nah lebih banyak menangani kasus apa Miss Elok ini? Imbang sih, narkoba terkait pidana iya, perdata iya. Kemudian saya nggak mau tuh cuma nanganin perkara terkait tata usaha negara. Oh tata usaha negara. Ya terkait perkara-perkara di pemerintahan itu saya nggak, fokus saya bukan di sana. Karena gitu. saya lebih fokus ke perkara pidana, perkara-perkara perdata. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau seandainya, cuman ini sih kalau terkait perkara korupsi itu saya masih kurang convert untuk saya nangani. Oh gitu ya. Iya. Ya. Berarti kalau pidana pasti banyak ya Miss ya. Kalau pidana pasti banyak. Saya pernah pegang case-nya pembunuhan yang di Ahmad Yani. Di Ahmad Yani Miss ya. Iya, perkara pembunuhan yang di Ahmad Yani. Suzuki Ahmad Yani. Oh iya iya iya. Ya, itu kan sempat viral. Saya ingat. Iya, waktu itu saya juga handle. Saya pegang ini sih, saya pegang pelakunya. Oh. Pegang pelakunya maksudnya apa? Menghandle pelakunya, Iya, membela. saya membela pelaku pembunuhannya. Loh, itu kan berarti sesuatu yang bertolak belakang mestinya Miss ya. Kalau bela kan enak bela korbannya atau apa. Ini kan tambah pelakunya dibela Miss. Ya kalau korbannya nggak usah dibela. Gak usah dibela. Korbannya nggak usah dibela karena korbannya sudah dibela oleh hukum. Oh gitu. Berarti nggak susah kalau membela yang pelakunya ini Miss. Sebenarnya kalau dibilang susah ya bertentangan sih. Bertentangan sama hati nurani, tetapi ketika kita kembali, ketika saya disumpahkan saya harus membela. Saya tidak boleh memilih-milih klien, saya juga tidak boleh membeda-bedakan klien juga. Saya kan disumpah dengan kitab suci. Iya, iya, iya. Ibaratnya itu kan sumpah saya bukan sama manusia, tapi itu sumpah saya sama Tuhan. Ibaratnya kan Tuhan datang ke dunia atau Nabi datang ke dunia itu kan bukan nyari orang yang benar. Iya iya iya. Nabi datang ke dunia kan nyari orang yang salah. Oh gitu ya, baru tahu saya ini. Prinsipnya baru tahu. Ternyata ya, Iya. kalau membela orang yang salah juga, orang salah wajib dibela juga ya. Enggak. Ya, jadi kita membela itu bukan totally membela perbuatan yang dia lakukan, Ya. bukan. Kalau perbuatannya salah ya memang perbuatannya salah, tidak bisa kita bela perbuatannya dia. Jadi perbuatan salah itu tidak kita benarkan. Tetapi yang kita bela dan kita perjuangkan adalah apakah si pelaku ini mendapatkan hak-haknya dia sebagai seorang pelaku atau hak-haknya dia sebagai seorang narapidana atau tersangka, terdakwa. Mereka kan juga memiliki hak. Ya, Nah, ya, hak ya. itu yang kita perjuangkan. Jadi biar stigma masyarakat ini berubah ya. Stigma masyarakat ini kan mereka mikirnya gini, pengacara ya membela yang bayar. Iya benar, benar. Wajar. Saya juga tidak menyalahkan karena ya, kalau saya nggak dibayar belum tentu saya bela. Gitu ya. Enggak, tapi itu enggak. Buat saya setiap klien atau setiap orang yang datang ke saya itu pasti Tuhan yang mengarahkan untuk datang ke saya. Iya, iya. Jadi dia ada money atau dia nggak bayar saya sekalipun, saya akan tetap bantu dia. Nah ini nanti ada kelanjutannya nih, saya menanyakan tentang masalah itu nih Miss. Saya juga search lagi di Google ya Miss ya. Nah salah satu di Google itu dia menjelaskan bahwa Miss Elok ini kan menggagas tentang konsultan perkawinan. Nah konsultan perkawinan ini ke arah kemana Miss sebetulnya? Ke arah konseling sebelum mereka menikah atau setelah menikah terjadi pertengkaran? Kalau konseling perkawinan atau konsultan perkawinan, saya sih berharapnya sih sebelum selama perkawinan, bahkan ketika mereka memutuskan untuk bercerai, mereka konsultasi dulu. Sebelum bercerai konsultasi dulu. Sebelum, kalau saya sih harapannya itu sebelum mereka menikah, sebelum mereka kawin, mereka konsultasi perkawinan dulu. Supaya mereka tahu ketika mereka menikah itu kan dua manusia, ibaratnya dua kepala dijadikan satu. Ya, Bahkan bukan dua kepala yang dijadikan satu, dua keluarga yang dijadikan satu. Ketika dua keluarga dijadikan satu, itu kan pasti ada latar belakang budaya, bahasa, kemudian sifat-sifat yang ketika pacaran belum muncul, ketika dalam pernikahan itu muncul. Kemudian yang paling masalah yang sering kali terjadi dalam perkawinan itu adalah terkait materi, terkait bisnis, terkait materi.
Justru itu yang paling banyak yang paling banyak menjadi penyebab perceraian adalah terkait permasalahan ekonomi. Ekonomi ya Bis ya. Iya. Berarti ekonomi itu masih nomor satu untuk mengakibatkan perceraian ya Bis ya. Iya. Ah, Ekonomi nomor 1, perbedaan prinsip, kemudian yang terakhir soal selingkuh. selingkuh ya. Mm-mm. Oke. Miss, ini kan kita kalau di teman-teman airsoft ini ya Miss ya. Teman-teman menghobi lah, entah itu airsoft atau apa teman-teman hobi kita bilang ya Miss ya. Kita selalu kadang itu kok beli sesuatu yang hobi ini kita ketakutan tersendiri Miss. Tahu ya, jadi kita menyembunyikan apa yang kita hobi kita yang kita beli ini kita sembunyikan terhadap istri. Ada nggak penyebab perceraian karena hobi itu Miss ya? Ada. Kemarin itu saya handle perkara cerai karena istrinya suka main Facebook. Main Facebook? Nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Oke. Saya kira nggak boleh sebutin nama Oh brand. boleh, kita bebas kok Miss. Karena kita nggak ada sponsor apa-apa, kita kan ngobrol gitu. santai, jadi kita bebas. Oh karena kebanyakan main medsos. Ya kebanyakan main medsos, terus ya itu gara-gara kan sekarang ibu-ibu kan hiburannya kan dikit-dikit main TikTok, dikit-dikit Iya, TikTok. benar. Nah itu suaminya ngerasa gerah, akhirnya dia menceraikan istrinya. Oh, Makanya saya juga, aduh kok nggak ada yang lain ya? oh gitu. Maksudnya kok nggak ada alasan yang lain? Masa penyebab cekcoknya tuh cuman perkara ini, perkara main medsos. Ternyata medsos ini bukan hanya menyatukan yang jauh, tetapi menceraikan yang dekat Iya. juga. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh berarti ya Miss Iya. ya. Terus ada satu lagi dulu tuh ada aplikasi ya yang aplikasi apa ya? Saya lupa itu aku salah Bingo. satu. Oh Bingo. Bigo. Iya Bigo. ha. Itu saya pernah nanganin. Jadi istrinya ini main Bigo. Kemudian kan kalau main Bigo itu katanya bisa dikasih hadiah ya. Oh iya benar. Ya di tip atau apa itu Miss? Iya, Benar. jadi dia live, kemudian dia dikasih tip, kemudian dia ini disuruh kayak buka baju di ini apa? Oh di iya video. itu benar. Itu tambah aplikasi itu tambah lebih nggak bener itu akhirnya lama-lama. Ya, jadi suaminya menceraikan gara-gara istrinya disuruh berhenti main Bigo, dia nggak mau. Oh, Alasannya kan mereka cuma lihat doang. berarti sudah karena kecanduan ke medsos ya itu ya Miss ya. Maybe Gitu ya. kecanduan medsos, terus dari medsos kan dia dapat duit. Cuman saya heran emang beneran dapat duit ya? Iya. Itu yang sekarang setahu saya Miss ya. Generasi yang itu saya nggak tahu kalau Bigo. Ada satu aplikasi lagi itu yang kayak saingannya Bigo. Kebetulan teman kita ini ada di tempat kita. Dan dia memang dapat duitnya yang terutama masih muda-muda. Ini aplikasi ini banyak dianu sama anak muda-muda Miss. Yang masih belum menikah sekitar umur 20-an itu ya. Itu main aplikasi begituan. Dan memang tipsnya saya tak pernah tanya. Satu malam dapat berapa gitu. Dia bisa ngantongi 4 juta sampai 5 jutaan Miss. Wah, Satu malam itu satu tayang Miss. bisa jadi profesi baru nih. Kelihatannya, cuma saya belum ada kesempatan untuk mendatangkan yang rekan saya yang ini Miss. Gitu. Jadi yang muda-muda itu ke arah ke sana Miss memang Miss. Apalagi sekarang nih kalau saya melihat ya berdasarkan case yang saya tanganin, beberapa aplikasi pertemanan itu juga ternyata sebagai tempat prostitusi. Oh iya. Itu yang saya sampai ngelus dada. Oke, Miss, tadi kan sempat Miss bilang untuk masalah stigma negatif dari advokat ya, benar ya. Nah, kalau masyarakat sebetulnya kan, kalau masalah ini kan tadi Miss bilang kan ujung-ujungnya pasti duit ya kalau berperkara ya. Nah kalau sekarang masyarakat yang nggak mampu nih Miss, dapat klien yang nggak mampu datang ke Miss Indah itu ya, ke Miss Elok gitu ya. Itu terus gimana? Apakah mereka ini nggak punya uang pasti kalah atau gimana ya Miss ya? Saya boleh balik nanya dulu nggak sebelum saya jawab? Boleh. Tapi jangan susah-susah ya Miss ya. Indah ini siapa sih? Kok kelihatannya ada di pikirannya? Oh enggak. Disebutin bolak-balik Indah. Enggak. Tenang Mbak Indah. Oh enggak ada. Ini tahun ini. Cuk. Intermezzo. Intermezzo. Jadi begini, pengacara itu memiliki kewajiban untuk menangani perkara prodeo atau untuk menangani case yang dia ini benar-benar tidak boleh menarik fee profesional ke masyarakat atau ke klien. Cuman tiap pengacara itu kan memiliki standar masing-masing nih. Apakah standarnya cukup nggak punya duit aja atau dia ini harus ngasih surat keterangan tidak mampu. Nah kalau di LBH itu kan memang ada persyaratan-persyaratan supaya dia ini mendapatkan free fee advokat.
Di LBH. Di LBH. Ah. Tapi kalau di LBH itu kan dia persyaratannya itu banyak. Minta KK, surat keterangan tidak mampu. Oh berarti kalau LBH itu nggak bisa langsung datang, langsung ditangani, tapi harus ada administrasinya, persyaratan gitu-gitu ya? Iya, ada administrasi yang harus dilengkapi baru bisa mendapatkan free fee advokat. Tapi sebenarnya itu tidak free karena oleh pemerintah, Ditunjang pemerintah? ditunjang pemerintah, setiap case-nya mereka mendapatkan bayaran 5 juta. Makanya kan administrasinya kan banyak dan ruwet. Betul, betul. Ya, cuman ini di podcast ini saya juga mau bilang siapapun yang sedang dalam kesulitan dan memang tidak ada uang, saya bersedia membantu. Saya akan bantu karena saya anggap setiap ada orang yang datang ke saya, pasti Tuhan kirim beliau untuk datang ke saya. Gitu. Itu yang jadi saya benar-benar yakini. Miss Elok ini melakukan secara ikhlas. Saya melakukannya secara ikhlas karena sekarang ini kan saya menganggap bahwa job saya ini passion saya. Ibaratnya bayangin profesi mana sih yang kita cuman ngomong-ngomong kayak gini doang dibayar. Ya, Atau orang ngobrol nih sama saya itu bisa menyelamatkan hidupnya dia. Betul, betul, betul. Hanya dalam profesi advokat yang kita ini ngobrol sama orang, kita ini ngomong sama orang, tetapi kita bisa menyelamatkan hidupnya. Hidup ini dalam arti begini, kalau hidup itu kan bukan berarti mati, kita menyelamatkan hidupnya berarti dia ini kalau nggak kita tolong mati, enggak. Tetapi kita hidup tetapi berasa mati. Contohnya ketika kita ketika kita dalam masalah perdata, aset-asetnya kita itu kan aset-asetnya kita ini kan yang dipermasalahkan. Bayangkan ketika asetnya kita mau disita, entah itu oleh bank atau entah itu oleh rekan kerja kita, itu kan hidup sudah berasa mau mati. Betul, betul. Benar betul. kan? Benar, benar. Atau kita dimiskinkan oleh hukum. Benar. Hidup juga berasa mati. Benar, benar, benar. Apalagi ketika kita menangani perkara pidana. Perkara pidana itu perkara yang menguras emosi menurut saya. Menguras emosi, menguras hati. Kenapa? Karena kita selain berhadapan dengan pelaku, kita berhadapan dengan korban, kita berhadapan dengan keluarga korban dan keluarga pelaku. Kebayangkan emosi yang dicurahkan di sana. Ya. Contohnya kayak waktu saya nanganin perkara pembunuhan itu. Orang kan mikir gini, ngapain sih pembunuh dibela? Karir kamu ibaratnya nama kamu itu bakal jelek karena kamu dianggap masyarakat itu pasti mikir kamu belani orang yang salah. Tapi saya tetap berpikiran bahwa saya meyakini bahwa profesi saya ini tidak membela yang benar. Karena memang profesi saya ini kita bukan membela yang salah, tetapi kita memperjuangkan hak-haknya. Memperjuangkan hak-haknya yang harus digarisbawahi itu. Betul, ya, memperjuangkan hak-haknya dia sebagai manusia lahiriah atau sebagai natural person. Ya. Jadi yang kita perjuangkan hak-haknya, bukan perbuatannya yang benar, bukan perbuatannya yang salah kita benarkan, tetapi yang kita perjuangkan adalah hak-haknya dia sebagai natural person. Mantap. Miss, tentang masalah ikhlas ya. Saya ini sempat juga dari salah satu story-nya Miss juga ya, dari Sujiwo Tejo yang mengungkapkan. Ini tapi benar nggak ya? Saya nggak tahu ini berlaku nggak ke Miss Elok ini ya. Dia mengatakan ini, katanya nyomot dari kata-katanya dari Semar, Miss. Siapapun yang bekerja dengan ikhlas, mungkin kaya, mungkin tidak kaya. Tapi setiap kali butuh, duit itu ada. Benar nggak itu, Miss? Betul. Betul ya, Miss ya? Betul. Berarti kalau pas butuh, Miss melakukan pekerjaan yang mungkin nggak dibayar gitu ya. Tapi nanti kalau pasti akan dapat sesuatu, dapat timbal baliknya lagi itu berarti, Miss ya. Dapat berkat yang lainnya berarti ya. Betul sekali. Ibaratnya itu seperti subsidi silang. Subsidi silang gitu ya, Miss. Benar. Ya. Jadi kalau saya menangani case yang saya tidak menarik fee advokat, itu seperti subsidi silang karena dari klien saya yang lain saya kan mendapatkan bayaran nih, saya mendapatkan salary. Kan bukan berarti semua klien yang datang ke saya ini gratisan semua, kan enggak. Betul. Klien memilih saya karena mereka tahu kemampuan saya. Iya. Jadi ketika klien tersebut dia mampu, saya akan buka nih tarif saya sekian. Nah tinggal klien saya mampu tidak. Kalau klien saya tidak mampu, maka kita akan bargain. Bener kan? Betul, kita betul, jadi pengacara juga harus pinter tawar-menawar nih sama klien. Iya. Jadi ibaratnya ya ngomongnya jadi jauh banget ya. Enggak apa-apa ini, Miss, kan kita ngobrol santai, bukan yang resmi. Jadi ibaratnya kita jadi pengacara kita itu harus all in. All in kita ini harus jago tawar-menawar sama klien, udah gitu kita ini harus jago ngomong, kita ini harus jago meyakinkan, kita juga harus jago marketing. Bagaimana caranya kita membranding diri kita sendiri. Jadi karena personal brandingnya harus kuat ini ya, Miss. Betul. Ya?
Personal branding kalau jadi advokat, saya rasa personal brandingnya harus kuat. Kenapa? Kayak contohnya aja pengacara-pengacara senior saya, mereka kan menjual nama mereka, Betul, bukan menjual law firm-nya. Ya Inilah bedanya di Indonesia dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri yang dijual itu law firm-nya. Nama law firm-nya yang dijual, bukan nama perorangannya. Iya, kebanyakan di sini perorangannya ya, Miss ya. Iya. Betul. Kalau di sini ini kan ibaratnya kita ini masih takut ketika kita mau meng-hire orang. Ya memang saya tidak salah sih kalau seandainya ada advokat, dia mau hire advokat baru, dia merasa ketakutan. Karena gini, di dalam advokat itu kita ini kan ada etika profesi. Ya. Nah di dalam etika profesinya kita, ini termuat di dalam undang-undang advokat. Jadi advokat itu beracara berdasarkan undang-undang. Jadi kita ini diatur oleh undang-undang. Ya. Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah, di sana itu di salah satu pasal di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa rahasia klien itu tidak boleh dibocorkan ke orang lain. Mantap ini. Panjang ini penjelasannya luar biasa ini. Memang ibu pengacara profesional ini luar biasa ini. Miss, terus satu lagi. Saya ini lihat juga, ngikuti follow Instagramnya Miss Elok ini ya. Nah yang saya lihat ini, karena saya juga hobi nih. Miss Elok ini juga suka nembak. Iya. Ya, nah suka nembak ini karena untuk memang hobi atau memang untuk membekali diri dari ini ya Pak, dari profesinya Miss Elok, dari pengacara mungkin banyak ancaman atau gimana ya Miss ya? Kalau banyak ancaman itu pasti. Karena pasti Miss ya? Pasti, karena kan kalau ada orang bersengketa atau ada orang berperkara, itu kan ibaratnya kita pasti ada lawannya. Nah kalau kita dimenangkan nih, ternyata saya menang nih, saya menang ketika menangani suatu case, ya kan kita tidak tahu orang yang dikalahkan ini terima, legowo, atau di dalam hatinya dia ini nggak terima. Nah misalkan dia bersikap baik nih di depan kita, tapi tahu-tahu mencari celah kita. Nah contohnya aja kayak saya nanganin case pembunuhan. Iya. Saya nanganin case pembunuhan ini kan otomatis kan keluarga korban ini kan pasti sakit hati. Iya. Ya kadang-kadang ya ada sedikit rasa ketakutan. Tapi ya makanya itu kan saya ini belajar menembak. Belajar menembak, tapi ternyata menembak itu tidak semudah di film-film. Di film-film. bukan gak mudah mungkin karena memang harus tahu teorinya dan harus yang diajar dengan yang tepat. Memang nggak gampang memang ya menembak. Benar. Kalau saya lihat film di James Bond itu kan kelihatannya satu menembak, tangan aja gampang ya Miss ya. Iya, menembak aja dia sambil lompat. Bener kan? Sambil lompat, sambil kejar-kejaran dia bisa nembak loh, dan menembaknya itu dia pas mengenai sasaran loh. Betul. Kebayang nggak? Itu ilmunya tingkat tinggi. Itu yang bagian editnya bagus itu Miss. Terus ini Miss, kalau seandainya ya kita ngomong tentang self defense ya Miss ya. Nah kalau seandainya kita posisi terjepit ya, kita melakukan perlawanan dengan contoh kita pakai spray yang merica itu kan banyak, saya rasa kan banyak dijual bebas juga. Terus setrum kayak atau apa gitu, atau pakai tongkat baseball kita siapkan di mobil. Nah kalau sampai yang mengancam kita melakukan perlawanan terus terluka, itu bagaimana kasus hukumnya Miss ya? Kita harus melihat dulu ketika terjadi hal seperti itu, pembelaan karena terpaksa itu dibenarkan oleh undang-undang, namanya overmah. Overmah itu keadaan yang memaksa seseorang itu untuk kamu yang mati atau aku yang mati. Ketika dalam posisi seperti itu, ketika dia tidak sengaja akhirnya dia membunuh orang tersebut, itu dibenarkan oleh undang-undang. Karena itu karena itu di dalam undang-undang disebut pembelaan terpaksa. Jadi undang-undang itu tidak serta-merta asalkan ada korbannya, asalkan ada yang mati, pasti kamu salah. Jadi hukum kita itu tidak seperti itu. Ketika terjadi perbuatan pidana, maka harus dilihat dulu orang tersebut mampu tidak bertanggung jawab. Misalnya kalau orang gila kan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Betul. Nah kemudian ada nggak? Jadi atas jabatan. Jadi karena jabatannya dia terpaksa membunuh orang. Contohnya yang ini polisi yang bunuh FPI. Anggota FPI. Benar. Nah itu kan dibebaskan. Kenapa? Karena dia oleh undang-undang dia dibenarkan untuk menembak, itu dibenarkan. Contohnya seperti itu. Kemudian keadaan terpaksa ini ya contohnya dia ini dihadapkan pada suatu keadaan di mana kamu yang mati atau saya yang mati. Karena keadaannya seperti itu, maka ketika dia membunuh untuk membela dirinya sendiri itu dibenarkan oleh undang-undang. Terus kalau untuk masalah alat yang digunakan, contohnya ini Miss ya, kita ngomong
alat ini dianggap ilegal di Indonesia. Tapi kita karena terpaksa nih kita pakai yang alat ilegal ini. Nah, apakah kita juga nggak akan terjerat kena masalah alat ilegal yang kita gunakan itu, Miss? Kalau alat ilegal alat ilegalnya itu kena pasti. Oh, pasti kena juga. Pasti kena, ya. Tapi perbuatannya itu tidak kena. Jadi perbuatan ini kan membunuh nih. Ya, perbuatannya membunuhnya ini dia nggak kena pasal 338 Betul, KUHP. betul. Di dalam pasal 338 KUHP kan harus ada korbannya nih, harus yang mati. Nah, membunuhnya ini tidak kena, tetapi ketika kita melakukan pembelaan diri tersebut kita menggunakan contohnya airsoft gun Betul, atau betul. kita menggunakan pisau nih. Pisau, benar. Nah, mungkin pisau ini, contohnya Miss. kalau pisau ini dibawa, pisaunya ini ternyata dibawa dari rumah, dia bisa kena. Tetapi kalau seandainya pisau itu ternyata pisau itu sudah ada di tempat kejadian, sudah ada di lokasi, dia nggak kena. Oh, karena kalau dari rumah berarti sudah perencanaan ya, Miss ya. Bukan, kalau bisa jadikan contohnya perampokan. Oh iya. Perampokan itu kan kejadian tidak tentu yang tidak bisa kita duga-duga sebelumnya. Tapi kita ini bawa senjata dari rumah, senjata sajam contohnya ya, Ya, pedang kayak, pisau betul, kayak. betul. Nah kita bawanya itu ya memang karena fungsinya untuk kita jaga-jaga. Dia bisa kena. Oh gitu ya. Tapi kalau ternyata senjatanya itu ditemukan di situ, di tempat kejadian tersebut, tidak dibawa, itu dia nggak kena. Berarti hitungannya kayak seperti pembelaan diri. Itu ya? Pembelaan diri. Nah, kalau perencanaan pembunuhan itu dia memang sudah sengaja dia dari rumah memang mau membunuh orang tersebut. Sudah ada alat-alat yang dipersiapkan, kemudian dia sudah mempersiapkan waktu dan tempatnya juga. Iya. Nah, itulah perbedaannya. Kalau orang awam kan pasti melihatnya pembunuhan itu ya cuman asalkan orang mati ya pasti itu pembunuhan. Di dalam hukum itu dibeda-bedakan. Ada penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. Ya memang orangnya sama-sama mati tapi kan diawali dengan penganiayaan terlebih dahulu. Betul. Itu bukan pembunuhan. Oh. Nah, mulai pusing nggak? Atau udah mulai pinter nih? Sudah, Miss. Kalau saya sih rasanya sudah pusing banget ini. Harus ada waktunya ngopi nih, Miss. Wah, kalau ngopi harusnya kita ke JC Coffee ya. CJ Coffee, ya benar. Iya. Kita harus, karena kan ada tempat ngopinya, sama ada tempat juga menghilangkan penat, arena menembak dengan airsoftnya juga nih, Miss. Wah, boleh dong ini saya dicoba. Harus nyoba ini, karena kan Miss Elok ini kan juga nembak api ya kan. Iya. Nah, kan rata-rata kan nembak apinya kemarin kan statis ya, Miss ya. Ya. Ya, nanti kita nyoba statis, tapi utamanya yang lebih seru sebetulnya lebih ke arah tembak reaksinya. Jadi mengandalkan reaksinya kita untuk bergerak, Miss. Nah, Wah. pernah nyoba nggak itu, Miss? Belum pernah. Kelihatannya ya? seru nih. Nah, nanti kita coba ya, Miss ya. Terus JC Coffee ini ada di mana? CJ Coffee ini ada di WTC kan ini, Miss. Nah, Surabaya ya? Surabaya. WTC lantai berapa ya? Kok rasanya kebalik ini, Miss, yang menanyakan ya, Miss. Loh kan saya mau ke sana. Oh, gitu ya. Ko. Saya pikir- Jadi kan saya harus tahu nih tempatnya Oh. di mana. Ini ada di WTC lantai 5 kita, Miss. Jadi WTC yang lama ya. Kan WTC ada 2 lama sama baru. Ini yang lama nanti naik aja lantai paling atas. Yang biasanya kalau Miss Elok kan tahu yang dulu ada ya grosiran yang kayak supermarketnya aksesoris handphone. Iya. Nah itu di sana. Karena nanti memang katanya WTC nih, Miss. Lantai 5 ini mau dibuat tempat arena hobi. Wah keren tuh. Berarti sekarang kalau ke WTC bukan cuma cari handphone. Iya, jadi bisa bawa keluarganya, bawa anak-anaknya untuk lihat-lihat hobi, nyangkruk, dan ada aktivitasnya. Ya mungkin suatu saat juga selain ini arena ketangkasan ya, kita bilang arena ketangkasan, Miss. Nanti arena ketangkasan biasanya kan teman-teman kan sukanya main perang-perangan by online ya. Nah nanti bisa ada realnya di sini, gitu, Miss. Cuma kalau di sini kita latih juga sih, supaya cara nembak yang benar bagaimana ya di sini, Miss. Ya jadi minimal ini matanya nggak sakit ya. Nah benar. Iya kan kalau handphone terus gini mata sakit. Soalnya anak saya ini minusnya nambah loh semenjak pandemi. Tapi sekarang kalau kita bilang mata sakit ya tentang masalah main game kebanyakan ya, Miss ya. Anak-anak bisa komplain loh, Miss. Karena ada wadahnya namanya e-sport, Miss. E-sport di bawahnya KONI loh, Miss. Jadi olahraga prestasi. Oh ya? Iya. Jadi game itu ada ini? Ada. Game itu sekarang jadi masuk salah satu cabang olahraga? Cabang olahraga namanya e-sport itu, Miss. Di bawahnya KONI lagi. Keren ya sekarang ya. Ya Pak Jokowi juga termasuk yang pemikirannya modern ya, Miss ya. Gitu. Jadi sering lombanya tentang Mobile Legends terutama. Mobile Legends, PUBG itu yang perang-perangan itu dua game ini yang sering dilombakan. Waduh saya kudet nih kalau gini. Enggak.
Aduh ini gak kerasa nih Miss, sudah berapa menit ya? Hampir 40 ini kita ngobrol. Sebenarnya kalau ngobrol lagi bisa sampai besok kali ya. Waduh, ya seru nih topiknya. Ada aja yang dibahas. Gak ada habisnya ya nanti. Miss terima kasih banyak atas waktunya ya. Nanti mungkin next kesempatan kalau pas ada info yang heboh, nanti kita undang lagi Miss Elok ya di sini. Boleh? Ya. Kalau yang ini kan sekarang ada heboh, cuma kan mungkin nggak akan kita omong. Cuma sepintas tadi kan sudah penonton ini kan sudah mengetahui tentang masalah robot trading itu, kasus robot trading. Iya, nanti saya akan bikin podcast terkait robot trading. Mantap. Baik Miss Elok, terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel kami. Terima kasih banyak.